Tony mengatakan Anies punya peluang yang cukup besar di Pilpres 2024. Tony Rashid ini kalau tidak salah kader NU juga ya, if I'm not mistaken ya. Sebab itu dia mengaku tidak heran apabila banyak parpol yang perlahan merapatkan diri ke Anies. Maju Pilpres hampir pasti Anies menang. Dia memastikan popularitas dan elektabilitas Anies memang meroket berdasarkan lembaga survei, sehingga hal ini bisa membuka jalan Anies menuju Pilpres 2024. Ini dapat dikalkulasi secara nasional. Anies tak ubahnya Susilo Bambang Yudhoyono, SBY tahun 2004, dan Jokowi tahun 2014 jelasnya. Tetapi tentu persiapan Anies jauh lebih kuat, lebih matang ketimbang Presiden Jokowi ketika nyalon di 2014. Tantangannya tidak terlalu besar dibandingkan kondisi Anies saat ini, di mana dari beberapa sisi ya, terutama dari PSI dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi ya, termasuk para buzzernya yang mengepung Anies. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian ya. Kita bacakan sedikit ini ya mengenai ini berita yang ngeri-ngeri sedap juga. Pengamat politik soroti tanda-tanda kejayaan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hampir pasti menang katanya. Nah, coba kita baca ya, nanti kita analisis dan ujung-ujungnya harus threshold 0%, harus begitu ya. Oke, sebagaimana dilansir oleh suara.com, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rutin masuk calon presiden dengan elektabilitas tinggi di beberapa lembaga survei. Hal itu membuat banyak spekulasi bahwa Anies akan maju di Pilpres 2024 nantinya. Melansir wartaekonomi.co.id ya, jaringan suara.com, Tony Rashid, seorang pengamat politik, mengungkap peluang Anies Baswedan bila benar bertarung di pemilihan presiden 2024 nantinya. Tony mengatakan Anies punya peluang yang cukup besar di Pilpres 2024. Tony Rashid ini kalau tidak salah kader NU juga ya, if I'm not mistaken ya. Sebab itu dia mengaku tidak heran apabila banyak parpol yang perlahan merapatkan diri ke Anies. Maju Pilpres hampir pasti Anies menang, ujar dia Kamis 3 Februari 2022. Dia memastikan popularitas dan elektabilitas Anies memang meroket berdasarkan lembaga survei, sehingga hal ini bisa membuka jalan Anies menuju Pilpres 2024. Ini dapat dikalkulasi secara nasional. Anies tak ubahnya Susilo Bambang Yudhoyono, SBY tahun 2004, dan Jokowi tahun 2014 jelasnya. Tony menambahkan Anies punya magnet cukup luar biasa. Sebab di mana ada Anies, di situ berkumpul massa yang histeris. Mereka akan teriak presiden, 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 tuturnya. Jangan-jangan sudah jadi tim sukses nih Tony Rashid ya. Diberitakan sebelumnya oleh Warta Ekonomi, banjir dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang mengalir deras dari Partai Persatuan Pembangunan P3 DKI. Sejumlah tokoh Partai Lambang Ka'bah itu menyatakan dukungannya agar Anies meraih kursi RI 1. Hal itu terjadi pada acara istighosa dan doa bersama untuk almarhum Abraham Lunggana atau akrab dikenal sebagai Haji Lulung. Jadi ketika seorang sudah meninggal dunia, yang dikenang hanyalah nama baiknya ya. Tapi soal ceritanya di dunia sudah the end of the history. Tinggal menunggu bagaimana nanti hari kebangkitan. Tetapi sebelumnya di alam barzah dulu. Allahu Akbar ya. Selanjutnya begitu anak Haji Lulung, Guru Tirta Lunggana menyampaikan sambutan, beberapa kali juga disinggung dukungan untuk Anies. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, semoga jadi presiden, ujar Guru disambut kata amin oleh peserta acara di kantor DPW P3 DKI Jakarta Minggu 30 Januari 2022. Ya, Sobat Era sekalian ya, Anda yang mendukung Anies Baswedan pasti senang dengan berita ini ya. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat survei dan lain sebagainya, kita jadikan referensi saja. Karena kalau menurut survei, Anies dalam beberapa survei hanya nomor 3. Setelah Prabowo, Ganjar, dan Anies. Atau setelah Ganjar, Prabowo, atau Anies. Ya. Tetapi saya tidak ingin menggarisbawahi survei itu sebagai harga mati. Karena ternyata saya pernah membaca dari Direktur Eksekutif Indoparameter ya, yang mengatakan bahwa
memang ada skenario untuk mendudukan orang tertentu di tangga teratas survei, lalu kemudian nanti di fait accompli pimpinan parpol dengan suara terbesar atau kursi terbesar untuk mencalonkan yang bersangkutan. Kira-kira begitu ya. Nah, rupanya saya duduknya terlalu santai. Jadi sahabat era sekalian, karena itu bagi saya ya, bukan soal Anies Baswedannya yang paling penting, tetapi bagaimana Pilpres 2024 itu bisa menghasilkan calon-calon tidak hanya dari rahim istana yang sekarang sudah menguasai 82 hampir 82% kursi, tapi juga berasal dari luar istana agar terjadi yang namanya a genuine presidential election. Dan akan lebih genuine lagi, ya kan? Akan lebih genuine lagi kalau seandainya nanti threshold betul-betul 0%. Sekarang ini pendukung Ganjar Pranowo mulai ketar-ketir. Ganjar tidak bisa dicalonkan oleh PDIP, sehingga mereka mendukung pula 0%. Mudah-mudahan pemikiran ini adalah pemikiran yang genuine ya. Jangan karena jagonya terancam tidak bisa dicalonkan, tiba-tiba berpikir untuk menghapuskan presidential threshold. Kalau saya, sobat era sekalian, belum mau peduli siapa yang akan menjadi calon presiden ke depan. Kenapa begitu? Karena yang paling penting the path of demokrasinya yang harus kita buka. Jalan demokrasinya dulu. Kalau jalan demokrasinya sudah terbuka lebar, maka nanti akan kita lihat siapa saja yang masuk dalam slot pencalonan. Apakah Ganjar, apakah Anies, apakah Prabowo, Puan Maharani, Erlangga Hartarto, siapa lagi? Muhaimin Iskandar, you name it, Zulkifli Hasan, Soeharto Monoarfa, mungkin juga Surya Paloh, Ridwan Kamil, Hovifah Indar Parawansa, Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, Lanyala Mataliti, you name it. Yang penting adalah the path of demokrasinya itu sudah dibuka, jalan demokrasinya, yaitu dengan 0% itu. Nah, tapi kalau tidak dibuka dan hanya ada, let's say, misalnya istana memborong semuanya, menghasilkan 2 calon, let's say misalnya satu Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, dilawankan dengan Erlangga berpasangan dengan let's say Muhaimin Iskandar mungkin, atau dengan Zulkifli Hasan, wah, maka there will be no genuine presidential election. Karena itu dari rahim koalisi yang sama. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun rezim yang lebih demokratis. Terus terang saja sobat era sekalian, sekarang itu kita takut mengungkapkan kebenaran karena jaring-jaring jaring-jaring pasal berita bohongnya. Makanya saya bikin lagu saja ya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Itu lagu yang dinyanyikan Ogi ya. Judulnya Berita Bohong. Dan kunjungi Ogi Official ya. OGIE Official. Di situ ada lagu ciptaan saya dan Ogi bersama-sama ya. Tetapi kalau nadanya Ogi ya, mostly Ogi. Kalau syairnya 100% saya. Itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.